MTS 3 Kuningan. Iya, terima kasih. Itulah yel-yel dari MTS 3 Cigur Kuningan. Nah ini guys, Museum Cipari, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kalian silakan untuk masuk ke dalam gedung ini. Kami akan menyampaikan mengenai benda-benda yang ada di dalam gedung museum yang ada di situs Taman Purwakarta. Mau duduk boleh? Silakan supaya kita gampang menulisnya. Mohon maaf kepada yang laki-lakinya, masuk gabung dulu ya. Silakan. Ya, dari mohon perhatiannya untuk menyimak dan silakan siapkan dicatat. Tadi kami sudah menyampaikan mengenai benda-benda peninggalan zaman batu besar Megalithiko yang ada di situs Taman Purwakarta ini, dan kita semua berada di dalam gedung museum yang mana menyimpan benda-benda Asia Tenggara baik yang ditemukan pada tahun 1972 maupun pada penggalian lokal tahun 1975. Ada sekalian, inilah museum yang kita ada di dalamnya, yang mana museum ini menyimpan benda-benda Asia Tenggara baik yang digali pada tahun 1972 waktu penggalian percobaan oleh tim survei sejarah dan purba Kuningan, maupun yang digali pada penggalian total tahun 1975 oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmara MA dan juga dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Inilah salah satunya kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purwakarta ini. Juga di masing-masing etalase yang di sana ada kapak-kapak batu juga. Kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purwakarta ini hasil penelitian, itu merupakan salah satu peninggalan Neolitikum atau zaman batu muda, zaman batu batu. Yang mana Neolitikum adalah masanya masa bercocoktan. Jadi manusia-manusia yang ada di situs Taman Purwakarta ini pada masa prasejarah sudah mengenal adanya bercocoktan dengan cara bertani. Adapun fungsi dari kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purwakarta ini, hasil penelitian ada 3 fungsi. Yang pertama untuk bekal-bekal khusus, itu fungsinya. Kami ulang, kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purwakarta ini fungsinya yang pertama untuk bekal-bekal kubur. Kenapa dinamakan untuk bekal-bekal kubur? Karena sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu. Itu baik waktu penggalian tahun 1972 maupun pada penggalian total tahun 1975. Adapun fungsi yang kedua, itu digunakan untuk benda-benda upacara. Barangkali mau dicatat ya, mengenai fungsi keberadaan kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purwakarta ini. Yang pertama digunakan untuk bekal-bekal kubur karena sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu. Yang kedua untuk benda-benda upacara yang mana pada masa itu orang sudah mempunyai kepercayaan dinamisme, itu percaya terhadap benda. Lalu yang ketiga digunakan untuk alat. Itulah yang tentunya hasil penelitian masalah Neolitikum, jadi untuk alat pertanian. Yang pertama untuk bekal-bekal kubur, yang kedua benda-benda upacara, yang ketiga digunakan untuk alat. Itulah 3 fungsi mengenai keberadaan kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purwakarta ini. Selain temuan kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purwakarta ini, juga di sini ditemukan ada gelang-gelang. Inilah salah satunya. Yang mana gelang-gelang batu atau gelang batu yang ada di situs Taman Purwakarta ini merupakan salah satu peninggalan
Neolitikum atau zaman batu muda, zaman batu baru. Neolitikum adalah masanya masa bercocok tanam. Adapun fungsi dari gelang batu yang ada itu ada 3. Yang buka-buka kubur besar, kedua untuk benda-benda pasaran, dan yang ketiga digunakan untuk perhiasan. Jadi cara hidup manusia yang ada di situs Taman Purba ini ternyata sudah mengenal adanya perhiasan. Inilah salah satu temuan gelang batu yang ada di situs Taman Purba ini merupakan salah satu peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru Neolitikum. Selain kapak-kapak batu, gelang-gelang batu juga di situs Taman Purba ini ditemukan benda-benda dari tanah liat dan pasir. Inilah gerabah-gerabah yang ada di situs Taman Purba ini. Bahkan di etalase yang lain juga ada. Ini gerabah-gerabah di etalase sana juga ada. Di sini ada nama-namanya, ada kendi, ada bokor, ada tempat sayur. Itu merupakan gerabah-gerabah yang ditemukan di situs Taman Purba ini. Adapun fungsi dari semua gerabah-gerabah yang ada di situs Taman Purba ini itu fungsinya hampir sama. Yang pertama untuk bekal kubur, yang kedua benda upacara, yang ketiga digunakan untuk alat-alat rumah tangga, bisa saja alat-alat sehari-hari. Itulah yang menunjukkan manusia prasejarah yang ada di situs Taman Purba ini hidupnya sudah menetap dengan cara bercocok tanam. Yang bukan hidup menetap, inilah gerabah-gerabah ini merupakan hasil penggalian di situs Taman Purba ini. Lalu selain temuan gerabah, juga ada ditemukan kapak-kapak perunggu. Inilah kapak-kapak perunggu yang ditemukan di situs Taman Purba ini. Yang mana kapak-kapak perunggu yang ada di situs Taman Purba ini terbuat dari besi maupun timah. Itu suatu percampuran yang digunakan sebagai bekal kubur dan benda upacara. Dan dengan ditemukannya kapak-kapak perunggu yang ada di situs Taman Purba ini, menurut analisa psikologi hasil penelitian yang mana kita pernah mengalami 2 masa zaman, 2 masa peralihan, akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Di sini juga ada peradaban kehidupan manusia yang dinamakan manusia prasejarah atau praaksara, yang cara hidupnya sudah maju atau modern, yang dinamakan Homo sapiens. Homo sapiens, Homo yang sudah cerdas, sudah maju, sudah pintar. Sedangkan jenis manusia purba ada jenis Meganthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus erectus, ada Homo florensis, ada Homo wadakensis. Kenapa yang di Cipari ini dinamakan Homo sapiens? Karena cara hidupnya sudah maju atau modern. Secara garis besar, Museum Situs Taman Purba Cipari ditemukan pada tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu. Yang kedua, dan itu merupakan penggalian percobaan. Tahun 1975, penggalian total oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA yang dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Tahun 1976, pembangunan gedung museum, dan tepatnya pada tanggal 23 Februari 1978 diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarif Tayu. Ada sekalian, itulah sekilas mengenai keberadaan Museum Situs Taman Purba Cipari ini. Semoga kunjungan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang tentunya banyak kekurangan, baik itu penerimaan, tempat maupun penyampaian. Sebelum kami akhiri sesi ini, mungkin di antara adik ada yang mau tanyakan dalam setelah melihat langsung mendapatkan informasi walaupun secara garis besar mengenai benda-benda yang ada di situs Taman Purba Cipari ini, khususnya yang ada di dalam museum ini. Silakan untuk ditanyakan, barangkali ada yang menanyakan dalam rangka kunjungan edukasi di situs Taman Purba Cipari. Boleh untuk tanya.
Ada yang mau bertanya? Silakan barangkali ada tanyakan, boleh tanyakan. Mumpung ada di sini, ada jangan ragu, jangan malu. Nanti ada dalam bertanya ada kesalahan, kami bisa malu, kita dalam tahap belajar. Ya, silakan. Barangkali tanyakan, mumpung kita berada di lokasi ini, barangkali tanyakan, boleh untuk ditanyakan pada kami sini dalam rangka kunjungan edukasi di situs Taman Purbaka Cipari. Ya, silakan berdiri aja deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba, nggak apa-apa. Kalau memang tanyakan, silakan untuk ditanyakan. Mumpung barangkali dari pertanyaan adik bisa kami jawab ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya teman-teman. Boleh. Boleh. Ya, berdua boleh, nggak apa-apa. Nama adik siapa? Kelasnya berapa? Nama dan Saya dari Rama dari kelas 76. Nama saya Nadia dari kelas 76. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya, gelang batu ditemukan pada tahun kapan dan siapa ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Walaupun bertanya dengan sedikit agak keraguan, mungkin salah satunya faktor malu deh. Tidak apa-apa, kami bisa maklum. Dulu juga saya sekolah deh. Kalau bertanya itu, perasaan itu sulit dihilangkan. Malu itulah yang sangat sulit. Tapi dengan keberaniannya, saya acungi jempol, ada udah berani bertanya, walaupun dengan cara duet atau berdua. Oke? Adapun pertanyaannya, kapankah gelang batu di situs Taman Purbaka Cipari ditemukan dan siapa penemunya? Ini kan oke. Kami jawab langsung mengenai gelang batu yang ada di situs Taman Purbaka Cipari ini. Itu memang ada 2 kali masa penggalian. Yang pertama awalnya ditemukan tahun 1972, yaitu waktu penggalian percobaan. Itu survei sejarah dan alat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tahun 1970. Yang kedua, tahun 1975 itu oleh Teguh Asmar MA. Ya. Teguh Asmar MA itu itu arkeolog yang menggali di situs Taman Purbaka Cipari ini. Kami ulang, penemuan benda khususnya gelang batu yang cukup sama Gua ini tahun 1972 oleh tim survei sejarah dan Purbaka Kuningan, tahun 1975 oleh arkeolog Bapak Teguh Asmar MA dari Lembaga Peninggalan Nasional Jakarta yang ditemukan tahun 1975. Itu memang 2 kali. Halo, ketemu lagi dengan channel Krepes Syukur, Kreatif dan Pesan. Dan ini adalah murid ya. Gimana perasaan belajar tentang di situs Cipari? Menyenangkan. Menyenangkan. 1, kedua apa? Mengenal Oh, mengenal ya, mengenal tentang itu ya. zaman Purbakala. sejarah. Iya, bagus ya. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada lagi perasaannya gimana belajar tentang situs Cipari, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kamu nanya mengenal prasejarah waktu dulu. Iya, jadi kita mengenal ya. Iya, terima kasih Dek atas jawabannya. Semoga siswa-siswinya pintar-pintar semua. Amin amin ya Rabbal. Punya yel-yel nggak Bu? MTS 3 Cigugur Kuningan maju terus atau apa gitu?